Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini Tobat 100% akan membahas mengenai 3 fakta berdirinya Masjidil Aqsa. Siapa yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa kembali menjadi sorotan akibat perang Israel-Palestina. Tempat yang juga dikenal sebagai Baitul Maqdis ini terletak di kota tua Yerusalem. Mengutip buku sejarah dan keutamaan Masjid Al-Aqsa dan Al-Quds oleh Said Rizkarisem, dikatakan bahwa Masjidil Aqsa memiliki kedudukan besar dalam Islam. Sebelum Rasulullah SAW diutus, Masjidil Aqsa dijadikan kiblat kaum muslimin. Dalam Al-Quran, Masjidil Aqsa disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1 yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Diterangkan dalam buku situs-situs dalam Al-Quran susunan Syahruddin Al-Fikri ketika Allah SWT memerintahkan sholat dan menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Hal itu dimaksudkan agar ibadah umat Islam menghadap ke tempat yang suci serta bebas dari berbagai macam sesembahan. Pada saat itu kondisi Masjid Al-Haram yang menjadi tempat keberangkatan Isra Mi'raj belum berupa bangunan masjid. Kala itu di sekitarnya masih dipenuhi oleh berhala-berhala yang jumlahnya mencapai 309 buah dan senantiasa disembah oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Di bawah dominasi kekufuran seperti itu, Rasulullah SAW belum bisa menunaikan ibadah sholat di tempat tersebut. Apabila sholat dilaksanakan menghadap Masjidil Haram, hal ini akan menjadi kebanggaan kafir Quraisy bahwa Rasulullah SAW seolah mengakui berhala-berhala mereka sebagai Tuhan. Itulah alasan Allah SWT menjadikan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama untuk sholat umat Islam. Fakta-fakta berdirinya Masjidil Aqsa. Yang pertama, dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Merujuk pada sumber yang sama, jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa atas wahyu yang Allah SWT perintahkan. Namun tidak diketahui secara pasti bagaimana bentuk bangunannya. Yang kedua, direnovasi oleh sejumlah nabi. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim alaihissalam merenovasi Masjidil Aqsa dan meninggikannya. Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada masa Nabi Yakub alaihissalam. Lalu, ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, Masjidil Aqsa dibuat menjadi lebih besar, luas dan indah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Amru bin Ash. Nabi SAW bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dalam riwayat lain disebutkan membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah SWT, yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selain sholat di dalamnya, melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. Yang ketiga, sempat roboh dan didirikan kembali pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sekitar tahun 636 Masehi,
Masjidil Aqsa kembali didirikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Renovasi kian berlanjut oleh para khalifah dan penguasa Islam lainnya dari sejumlah dinasti untuk memperkokoh bangunan serta kawasannya. Sebagai informasi, robohnya Masjidil Aqsa disebabkan bangsa Babilonia yang menyerang kota Baitul Maqdis dan meruntuhkan bangunan tersebut pada 586 Masehi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan, zikir, wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.